kami dari 12 IPA 1 yang beranggotakan saya Adi Irfani, Desi Hajizah, Iftaul Huda, Nuraini Yulianti, dan Raffi Agustian. Kami di sini akan mempresentasikan materi genetik. Kromosom. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat, yakni DNA dan RNA. Asam nukleat yang digunakan dalam kromosom adalah DNA. DNA merupakan akronim dari deoksiribonukleik asid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Di sisi lain, RNA merupakan akronim dari ribonukleik asid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa. Selain DNA dan RNA, komponen penting kromosom lainnya adalah protein. Protein yang menyusun kromosom adalah protein histon. Struktur DNA. DNA merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Pada rantai tersebut, 3 ikatan hidrogen menghubungkan sitosin dengan guanin, sedangkan 2 ikatan hidrogen menghubungkan adenin dan timin. Struktur RNA. RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin dan guanin, serta basa primidin yang tersusun atas urasil dan sitosin. Gen merupakan unit pewaris sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah gen adalah bagian dari sekes DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Ekspresi gen pada suatu organisme akan berbeda dengan organisme lainnya. Bahkan, ekspresi suatu organisme sejenis akan memiliki ekspresi gen yang berbeda tak kala berada dalam kondisi atau keadaan lingkungan yang berbeda. Gen tersusun oleh DNA, yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA atau bisa menjadi mRNA, tRNA, rRNA, dan yang lainnya. Untuk mRNA, molekul ini akan ditranslasi menjadi protein oleh ribosom. Secara keseluruhan, proses inilah yang disebut sebagai ekspresi. Perkenalkan, saya Desi Hajijah. Saya akan membahas alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak dengan lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom homolog disebut juga dengan genotip. Pada suatu individu, ada 3 kemungkinan genotip yang ia miliki, yaitu yang pertama, genotip homozigot dominan dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen dominan dengan contoh A besar dan A besar. Yang kedua, ada genotip homozigot resesif dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen resesif, contohnya antara A kecil dan A kecil. Dan yang ketiga, genotip heterozigot dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen yang berbeda, yaitu 1 dominan dan 1 resesif, contohnya antara A besar dan juga A kecil. Perkenalkan, nama saya Iftaul Huda, saya kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan membacakan tentang tahapan-tahapan sintesis protein. Sebelumnya saya akan membacakan apa itu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Nah, tahapan-tahapannya yaitu ada 2. Tahapan-tahapannya yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi adalah proses pencetakan RNA atau DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA.
Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Sedangkan yang translasi adalah penerjemahan kode genetik rRNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA dari dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini bersama saya Raffi Agustian dari kelas 12 IPA 1. Saya dari kelompok 1 biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal cara mencari kode genetik asam amino pada sintesis protein beserta cara menjawabnya. Berikut contoh soal yang akan saya jelaskan. Jadi soal yang saya ambil, contoh soal yang saya ambil di sini adalah jika rantai DNA adalah CCG, CGA, ATG, TA, TGA, dan CAG, maka tentukan kode genetik asam amino pada sintesis protein tersebut. Untuk menjawabnya, kita tulis urutan sintesis protein, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita tulis DNA rantai sen. Lalu bawahnya kita tulis DNA rantai antisense. Nah, setelah itu di sini tulis RNA kolon. Lalu bawahnya kita tulis RNA antikodon. Nah, bawahnya terakhir kita tulis asam aminonya, ya. Di sini kita sudah mengetahui DNA-nya berapa, DNA-nya ya, yaitu CCG, CGA, ATG, ATA, TGA, dan CAG. Selanjutnya yang lakukan adalah mencari DNA rantai antisensenya. Untuk mencarinya menggunakan rumus yang mana DNA di sini A-nya akan berubah menjadi T, C berubah menjadi G. Nah, untuk RNA-nya sini A berubah menjadi U ya, dan C berubah menjadi G. Nah, ini kan DNA, jadi kita lihat di sini C-nya berubah menjadi G, berarti menjadi G, C, G berubah menjadi C kan, sebaliknya ya. Selanjutnya CGA berubah menjadi G, C, T. Nah, selanjutnya ATG berubah menjadi T, A, C. Lalu ATA berubah menjadi T, A, T. TGA nya berubah menjadi A, G, A, C, T, A, C, T ya. Selanjutnya berubah menjadi CAG, berubah menjadi G, T, C. Nah, setelah itu kita cari kodonnya, RNA kodonnya. Sini
Yang berbeda ialah A-nya berubah menjadi U. Jadi sini G berubah menjadi C, G, T-nya berubah menjadi C, G, A, T-A-C berubah menjadi A, U, G. Nah, terus T-nya tetap berubah menjadi A berubah menjadi U, T-nya menjadi A. Terus ACT, A-nya berubah menjadi U, C berubah menjadi G, dan T berubah menjadi A. Lalu GTC berubah menjadi C, A, G. Nah, selanjutnya kita cari RNA decodernya ya. Decodernya di sini. Kita tulis GGC ya. G C U A C U A U A C U dan G U C. Nah, sudah ketemu semuanya, kita tinggal menentukan asam aminonya. Untuk menentukan asam amino kita cari AUG, yaitu di sini ada AUG serta dengan akhiran UGA ya. Nah, kenapa kita ambil ini? Karena AUG merupakan start awal untuk mencari asam amino dan diakhiri dengan huruf UGA, AAU dan sebagainya. Di sini kita tuliskan, jadi mendapatkan sini adalah AUA. Jadi asam aminonya adalah AUA ya. Oke, itu dia pembahasan kali ini. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di dalam hati sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf kurang lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.